Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, akan memaparkan tentang pelayanan dan kepuasan konsumen guna memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran dari dosen pembimbing kami, Ibu Umi Arifah SPDI MM. Perkenalkan, anggota kelompok kami ada 4. Yang pertama, Minatus Salamah. Yang kedua, Naili Indatul Munib. Yang ketiga, Nur Fatimah. Dan yang terakhir, Nisaus Salamah. Pembahasan yang pertama, kita membahas tentang apa itu pelayanan. Pelayanan adalah suatu usaha untuk melayani kebutuhan orang lain. Ada juga yang menyebutkan tentang pengertian pelayanan adalah suatu servis yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen. Banyak ahli yang menjelaskan tentang pengertian pelayanan. Contohnya, ahli Utami dalam bukunya tahun 2008 menjelaskan tentang pelayanan adalah aktivitas, manfaat, kepuasan dari sesuatu yang ditawarkan dalam penjualan. Sedangkan menurut Kotler dalam bukunya tahun 2000 menjelaskan bahwa kualitas pelayanan adalah mutu pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, baik pelanggan internal atau pelanggan eksternal, berdasarkan standarisasi prosedur pelayanan. Kemudian pembahasan yang kedua, kita membahas tentang unsur-unsur pelayanan konsumen. Unsur pelayanan konsumen itu ada 4. Yang pertama, SOP. Apa itu SOP? SOP adalah standarisasi pelayanan konsumen. Contohnya adalah kualitas pelayanan, standar kebersihan, keseragaman karyawan, dan komunikasi. Unsur pelayanan konsumen yang kedua adalah service excellence. Artinya, pelayanan diberikan secara sesempurna mungkin. Unsur yang ketiga adalah customer service trend, seperti penyediaan data konsumen, konsep pelayanan bisnis, pelayanan tren saat ini. Kemudian yang terakhir adalah happy employees. Artinya, jika pelayanan dilakukan dengan kebahagiaan, keramahan, maka akan menimbulkan aura positif juga terhadap pelanggan. Pembahasan yang ketiga adalah tentang tipe-tipe pelanggan menurut tanggal loyalitas. Apa saja tipenya? Tipenya yang pertama adalah prospek. Prospek itu adalah orang tersebut tahu di mana tokonya, tahu toko tersebut jual apa, namun orang tersebut tidak pernah berkunjung ke toko tersebut. Kemudian yang kedua adalah tipe pembelanja, di mana orang tersebut tahu tokonya, tahu di mana, tahu jual apa, tetapi tidak pernah membeli di toko tersebut. Jadi, orang tersebut hanya berkunjung ke toko tersebut. Kemudian tipe yang ketiga adalah pelanggan, di mana di tipe ini orang tersebut sudah membeli di toko tersebut walaupun hanya sekali. Kemudian tipe yang keempat adalah klien. Klien adalah orang yang telah berulang kali berbelanja di toko yang sama. Kemudian yang terakhir adalah penganjur, di mana orang tersebut tidak hanya membeli berulang kali, tetapi orang tersebut menganjurkan kepada orang lain untuk membeli di toko yang sama. Perkenalkan, nama saya Naili Indatul Munib dengan NIM 19211166. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Baiklah, langsung saja. Penjelasan kali ini yaitu mengenai tentang dimensi kualitas pelayanan. Menurut Ciptono, pada buku terbitannya tahun 2009 halaman 269 menyatakan bahwa terdapat 5 dimensi utama kualitas pelayanan. Di antaranya yang pertama yaitu keandalan. Keandalan adalah konsistensi dari penampilan, sedangkan keandalan pelayanan yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Artinya, para karyawan harus memberikan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan oleh para pelanggan. Yang kedua, yaitu daya tanggap. Daya tanggap adalah keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap, yakni
Motivasi para karyawan dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh para pelanggan saat mereka menggunakan jasa. Yang ketiga, jaminan. Jaminan mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang oleh dimiliki para staf, bebas dari resiko ataupun keraguan, yaitu mengenai pengetahuan baik dari karyawan dalam menangani pertanyaan ataupun keluhan dari pelanggan. Yang keempat, perhatian. Perhatian meliputi kemudahan dalam menjalani relasi, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individualisme para pelanggan, yaitu sikap karyawan yang menunjukkan perhatian yang tulus saat mereka melayani pelanggan. Yang kelima, bukti fisik. Bukti fisik meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Sedangkan menurut Pasuraman, Zaid Hamal, dan Berry dalam Ciptono, buku terbitannya tahun 2011, halaman 174 sampai halaman 175, terdapat 5 dimensi kualitas jasa yang dijadikan pedoman bagi pelanggan dalam menilai kualitas jasa, yaitu yang pertama, berwujud. Berwujud dari segi penampilan fasilitas fisik, peralatan, dan personil. Yang kedua, empati. Empati merupakan salah satu syarat untuk peduli, memberikan perhatian pribadi bagi para pelanggan. Yang ketiga, keandalan. Keandalan di sini kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. Yang keempat, keresponsifan. Keresponsifan adalah kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan kecepatan tanggap. Dan yang kelima adalah keyakinan. Keyakinan, pengetahuan, dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan dari para pelanggan. Pembahasan berikutnya yaitu strategi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Salah satunya yaitu dengan cara yang pertama, atribut layanan pelanggan. Penyampaian layanan harus tepat waktu, akurat, dengan perhatian dan keramahan. Atribut layanan pelanggan ini dapat disingkat dengan COMFOR, yaitu caring artinya kepedulian, observant artinya suka memperhatikan, mindful artinya hati-hati atau cermat, friendly artinya ramah, obliging artinya bersedia membantu, responsible artinya bertanggung jawab, dan thoughtful artinya bijaksana. Yang kedua yaitu dengan pendekatan untuk penyempurnaan kualitas layanan. Penyempurnaan kualitas jasa merupakan aspek penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Hal ini disebabkan faktor biaya, waktu menerapkan program, dan pengaruh layanan pelanggan yang merupakan inti pemahaman dan penerapan suatu sistem yang responsif terhadap pelanggan dan organisasi untuk pencapaian kepuasan optimum. Yang ketiga yaitu sistem upaya balik untuk kualitas layanan pelanggan. Umpan balik dibutuhkan untuk evaluasi dan perbaikan keseimbangan. Untuk itu perusahaan perlu mengembangkan sistem yang responsif terhadap kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Sedangkan yang keempat adalah implementasi. Selanjutnya yaitu pentingnya pelayanan konsumen bagi perusahaan. Perusahaan tidak hanya ingin memperbaiki hubungan dengan mitranya dalam rantai pasokan. Akan tetapi, jika perusahaan tidak memiliki pelanggan setia atau semakin hari semakin berkurang jumlah pelanggan atau konsumen yang ada atas output yang ditawarkan, maka lama-kelamaan perusahaan akan pailit. Karena kehilangan pelanggan, kekurangan pelanggan bahkan nihilnya pelanggan akan mematikan produktivitas perusahaan yang ditandai oleh kegiatan penjualan dan pemasaran yang tidak mencapai target operasional yang terhambat dan kegiatan produksi yang tidak dapat memproduksi lagi karena hasil sebelumnya tidak terdistribusi dengan baik sesuai harapan yang ditargetkan. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai tentang kepuasan pelanggan. Pengertian kepuasan pelanggan. Pengertian kepuasan pelanggan, kepuasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah puas, merasa senang, perihal atau hal yang bersifat puas, kesenangan, kelegaan, dan sebagainya. Kepuasan dapat diartikan sebagai perasaan puas, rasa senang,
atas terciptanya hal yang diinginkan. Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan manfaat, di antaranya hubungan antara pelanggan dengan instansi menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembeli atau pemakai ulang, terciptanya loyalitas dari pelanggan, serta terbentuknya rekomendasi dari mulut ke mulut yang kesemuanya menguntungkan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Nisa Usalamah, NIM 1921169, Prodi Ekonomi Syariah. Nah, yang ketiga itu ada elemen kepuasan konsumen. Menurut Wilke tahun 1994 itu ada 4 macam ya, yaitu ada expectation. Nah, expectation sering kan ya kita dengar kata expectation gitu, nggak sesuai sama ekspektasi kita gitu, nggak lebih gitu lah. Nah, di sini itu ekspektasi itu harapan konsumen yang pastinya terhadap suatu barang atau jasa itu yang terbentuk itu sebelum konsumen itu membeli barang atau jasa tersebut. Nah, pastinya pada saat proses pembelian, konsumen itu berharap pastinya ya bahwa barang atau jasa yang mereka terima itu sesuai dengan harapan, keinginan, dan keyakinan mereka pastinya. Nah, barang atau jasa yang sesuai dengan harapan konsumen pastinya akan menyebabkan konsumen sendiri itu merasa puas, memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen. Nah, yang kedua ada performance. Nah, performance di sini itu adalah pengalaman konsumen itu terhadap kinerja aktual barang atau jasa ketika digunakan ya, tanpa dipengaruhi itu oleh harapan mereka. Jadi kinerja aktual barang itu memang udah nyata dari sananya itu, dan tidak dipengaruhi oleh harapan mereka gitu. Jadi memang udah pikir istilahnya itu dari tokonya udah bagus gitu. Nah, ketika kinerja aktual barang atau jasa ini tuh berhasil, maka konsumen sendiri juga akan merasa puas. Nah, yang ketiga ada comparison. Nah, comparison di sini itu adalah dilakukan di sini untuk membandingkan harapan kinerja barang atau jasa yang pas sebelum membeli dengan persepsi kinerja barang atau jasa tersebut. Nah, konsumen sendiri akan merasa puas ketika harapan sebelum pembelian sesuai atau melebihi persepsi mereka. Jadi kinerja dari produk itu tuh sesuai dengan harapan konsumen atau bahkan bisa berekspekt lebih tinggi gitu. Nah, yang terakhir itu ada confirmation atau disconfirmation. Nah, confirmation atau disconfirmation di sini itu sebuah harapan konsumen yang memang dipengaruhi oleh pengalaman konsumen sendiri terhadap penggunaan merek dari barang atau jasa yang berbeda dari orang lain. Nah, jadi konsumen di sini tuh merasakan memang benar-benar perbandingannya, persamaannya, pasti manfaat yang dirasakan gitu. Nah, confirmation terjadi pastinya itu bila harapan sesuai dengan kinerja aktual produk. Nah, sebaliknya kalau disconfirmation itu terjadi ketika harapan itu lebih tinggi atau bahkan lebih rendah dari kinerja aktual produk tersebut. Nah, konsumen pastinya akan merasa puas ketika terjadi confirmation atau disconfirmation dalam arti yang memang positif alias lebih expect lebih tinggi gitu. Dan yang keempat ada tipe-tipe kepuasan dan ketidakpuasan konsumen. Pastinya di sini ada dua komponen yang membentuk kepuasan pelanggan ya, yaitu yang pertama ada penilaian pelanggan. Nah, penilaian pelanggan itu adalah merupakan value yang pastinya dapat dinyatakan dalam atribut baik, jelek, dingin, lucu, membantu, sikap positif atau negatif, dan juga netral. Nah, yang kedua ada reaksi. Reaksi di sini tuh reaksi pelanggan dalam konteks kognitif dan afektif. Nah, pastinya dapat berupa perasaan puas, tidak puas, senang, tidak senang, marah, atau sedih. Nah, reaksi maupun penilaian ini dipengaruhi pula oleh perbedaan karakteristik individu, karena memang konsumen sendiri pada dasarnya setiap orang memang berbeda karakteristiknya, jadi memang nggak bisa disamakan, dan hal ini juga penting untuk dipikirkan oleh perusahaan. Nah, yang kelima ada ciri-ciri pelanggan yang puas. Nah, ciri-ciri pelanggan yang puas menurut Kotler tahun 2000 itu sebagai berikut ya. Yang A itu pastinya loyal terhadap produk. Pelanggan pasti yang puas pastinya mereka akan membeli ulang dari produsen yang sama. Jadi beli terus di satu tempat yang sama, karena memang
mereka itu memberikan pelayanan yang memang terbaik dan membuat konsumen itu merasa puas gitu. Nah, yang P itu adanya komunikasi dari mulut ke mulut ya, yang bersifat positif. Sini boleh digaris bawah ya, yang bersifat positif. Nah, komunikasi dari mulut ke mulut ini atau word of mouth communication yang bersifat positif yaitu merupakan rekomendasi kepada calon konsumen lain dan mengatakan hal-hal yang baik mengenai produk atau perusahaan. Jadi nggak cuma produknya aja atau maupun perusahaan, tapi dua-duanya. Nah, pastinya perusahaan itu harus menyerahkan kepuasan yang dapat diterima. Ada beberapa hal yang memang berkepentingan lainnya, nggak harus kita nah ini membutuhkan keseimbangan yang memang amat halus, nggak bisa kasar ya. Terus yang saya itu ada perusahaan pastinya menjadi pertimbangan utama ketika membeli merek lain dong ya. Nah, ketika pelanggan ini ingin membeli produk yang lain, pastinya maka perusahaan yang telah memberikan kepuasan kepadanya akan menjadi pertimbangan yang utama. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah metode memantau dan mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama itu ada sistem keluhan dan saran. Yang kedua itu ada sistem kepuasan pelanggan. Bisa dilakukan dengan adanya kotak saran atau menggunakan telepon atau dibicarakan secara face to face dan lainnya. Yang ketiga itu ada cost shopping. Metode ini digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan perusahaan lain dan membandingkannya. Yang keempat adalah lost customer analysis. Ini maksudnya adalah kita kehilangan pelanggan. Nah, jika kita kehilangan pelanggan, artinya itu perusahaan kita itu gagal. Yang kelima itu adanya faktor gender. Selanjutnya adalah manfaat pengukuran kepuasan. Yang pertama itu kita mempelajari persepsi masing-masing pelanggan terhadap suatu mutu produk kita. Yang kedua itu mengetahui kebutuhan. Yang ketiga meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan harapan-harapan pelanggan. Dan yang terakhir adalah menyusun rencana kerja dan menyempurnakan kualitas pelayanan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang pertama itu kualitas produk. Jika produk yang kita jual itu bagus, mereka itu akan kembali dan menetap terhadap perusahaan kita. Yang kedua itu kualitas pelayanan. Nah, kualitas pelayanan itu adalah metode yang sulit ditiru karena itu tumbuh dari diri kita pribadi. Jadi, sebaik mungkin kita harus melayani pelanggan dengan baik. Yang ketiga itu emosional. Sifat ini akan timbul kepuasan yang diperoleh itu bukan karena nilai kualitas dari produk itu sendiri ya, tetapi dari nilai sosial. Maksudnya mereka itu akan merasa lebih baik jika barang itu bermerek dan banyak diincar oleh masyarakat. Selanjutnya itu adalah harga produk. Nah, semisal itu harga produk itu sendiri memiliki manfaat yang sama atau kualitas yang sama, tapi si perusahaan itu tetap menetapkan harga yang murah. Itu juga akan menjadi atau mendapatkan suatu produk yang lebih tinggi. Maksudnya itu memberikan nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya itu adalah biaya konsumen. Pelanggan di sini itu akan semakin puas ya jika dari perusahaan itu sendiri prosesnya itu relatif mudah, nyaman, dan efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanan. Nah, dari sini sekian penjelasan dari kelompok 4. Banyak kurangnya kita minta maaf. Bila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.